Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umat istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ketika Allah berbicara terkait dengan salat, Allah ikut sertakan perubahan karakter. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Harus ada hasilnya, ada perubahan karakternya. Salat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, sehingga orang yang salat insya Allah akan terhindar dari korupsi, akan terhindar dari penyimpangan, akan terhindar dari perselingkuhan dan berbagai jenis kemaksiatan lainnya. Ketika Allah berbicara tentang zakat, Allah pun menyebutkan perubahan karakternya dalam surat At-Taubah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahwa zakat itu tujuan dan fungsinya adalah membersihkan harta sekaligus membersihkan hati. Membersihkan hati dari mana? Para ulama menjelaskan adalah membersihkan hati dari penyakit kikir. Orang yang telah mengeluarkan zakat akan berubah karakternya menjadi orang yang dermawan. Orang yang mengeluarkan zakat akan berubah karakternya, tidak lagi menjadi rakus, tamak, sekaligus dia tidak akan cinta harta. Itulah perubahan karakter dari mengeluarkan zakat. Ketika Allah menyebutkan haji, Allah pun sebutkan perubahan karakternya dalam surat Al-Baqarah. Faman farada fina al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah menunaikan ibadah haji, maka dia tidak boleh berkata kotor, berkata palsu, tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh berkata fasik, dan tidak boleh banyak berdebat. Artinya dia banyak bekerja dan beramal dibanding kemudian berdebat antara satu dengan yang lain. Demikian juga ketika Allah menyebut terkait dengan zikir, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu harus mampu menenteramkan hati, bukan yang lainnya. Kalau masih menggunakan teori harta menenteramkan hati, enggak. Zikir itulah yang akan mampu menenteramkan hati kita karena terhubung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah tidak menyebutkan perubahan karakternya secara spesifik, tetapi berbicara secara umum. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi ternyata puasa mampu menghasilkan perubahan karakter yang sangat luas, bukan terbatas meninggalkan maksiat, bukan terbatas pada penyakit kikir dan bakhil, bukan terbatas banyak berdebat, tetapi ternyata menghasilkan perubahan karakter yang sangat luas dan sangat luar biasa. Untuk itu, agar kita memahami berkaitan dengan karakter orang bertakwa, maka nanti baca di rumah ya, ayat-ayat yang berbicara tentang takwa. Saya tidak akan bahas, tetapi sedikit menyampaikan saja. Nanti di rumah dibuka kembali supaya kita bisa menyesuaikan diri. Ternyata takwa itu perubahan karakternya luar biasa. Surat yang membahas terkait dengan karakter orang bertakwa. 1. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Walaupun secara sederhana mungkin kita mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, kita percaya kepada perkara gaib, itu kan biasa. Tetapi ternyata efeknya luar biasa. Kalau kita percaya dengan gaib, ada malaikat di samping kita mencatat amal kita dan mencatat keburukan kita. Ada Allah yang selalu memantau setiap aktivitas kita. Ada kemudian yang lainnya, kitab kita akan diperlihatkan di akhirat. Demikian juga akhirat akan pasti ada. Itu yang akan membuat kita rajin beribadah dan meninggalkan maksiat. Kalau kita percaya bahwa ada Allah yang selalu memantau kita, pasti kita akan hati-hati, waskat. Itulah hikmahnya mengapa kita dianjurkan membacanya di pagi hari, di sore hari, alladzina yu'minu bil ghaib, supaya kita benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap perbuatan kita tidak pernah luput dari catatan para malaikat, baik itu yang baik maupun yang buruk. Allah sebutkan dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kita kecuali ada rakib di samping kanan, ada atid malaikat pencatat keburukan di samping kiri kita. Berani gak kita melakukan itu semua? Itu disebut dengan waskat, penguasaan melekat. Sebab kalau penguasaan administrasi bisa diakal-akali, bisa. Tinggal dirubah. Apa namanya kwitansinya apa segala bisa. Tetapi kalau kita sudah merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita, disitulah insya Allah dia akan berbuat keburukan-keburukan. Kedua, yang membahas karakter takwa itu dan semuanya nanti spesial begitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dipelajari rumah surat Al-Baqarah ayat 177. Dan sekali lagi, Allah pertama kali menyebutkan karakter orang beriman itu membicarakan masalah gaib. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Lagi-lagi berbicara tentang masalah gaib supaya kita seyakin-yakinnya bahwa apapun yang kita lakukan akan ada catatannya di akhirat kelak, dan itu tidak akan meleset. Maka orang-orang kafir merasa heran, ini kok kitab apaan ini? Seketika kita diperlihatkan, heran, kaget dia. Semua perbuatan saya kok ada semua. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apaan ini? Kok semua perbuatan saya yang kecil yang besar semuanya ada terangkum dalam dalil, dan dia mengakui, ya Allah, saya benar melakukan ini. Fa'tarafu bi dzambi fasuhqan li ashabis sa'id, dalam surat Al-Mulk, bahwa dia mengakui itu semua kesalahannya, dan dia mengatakan, aku memang tidak pantas masuk surga karena catatan amal saya sesuai dengan perbuatan saya di dunia. Dan semua ingatan kita akan bagus. Kalau sekarang kasih lupa ya, lupa. Tapi di akhirat nanti semua kita akan ingat, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ternyata disebutkan dalam surat Al-Fajr, wa anna lahu dzikra. Betapa hebatnya ingatan kita di akhirat kelak, sehingga tidak bisa ada yang bisa disangkal, karena kita sesuai dengan catatan itu pun teringat semuanya. Itu ya. Jadi sekali lagi, masalah perkara gaib harus kita yakini seyakin-yakinnya. Itu akan menahan kita dari perbuatan yang tidak baik dan akan menuntun kita untuk selalu taat kepada Allah kapan dan di mana saja. Yang ketiga, surat yang membahas terkait dengan karakter takwa adalah surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. 133 sampai 136. Surat yang ketiga ayat 133 sampai 136. Lagi-lagi perubahan karakternya luar biasa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang bertakwa adalah yang mampu berinfak ketika dia rezekinya lapang ataupun sempit. Kalau lapang rezeki kita biasa, bisa semuanya. Tapi kalau sempit berat. Tapi orang bertakwa tidak. Mau sempit mau luang rezekinya, tetap berinfak, tentu dengan kadar yang berbeda, tentu dengan nominal yang berbeda. Tetapi kata kuncinya, dia tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Kebiasaan manusia dilampiaskan dulu baru enak hatinya. Kalau ini enggak, justru tidak dilampiaskan. Itulah sebabnya Rasul mengatakan, laisa syadu innama syadu sur'ah. Laisa syadu sur'ah. Bukan orang kuat itu dengan apa, melampiaskan apa kemarahannya. Orang kuat begini, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia emosi. Begitu kira-kira. Jadi semuanya spesial. Terakhir, surat yang membahas karakter orang bertakwa dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 15 sampai ayat 23. Surat 51 ayat 15 sampai ayat 123. Jadi akhirnya kita akan berkesimpulan, ternyata Ramadan mampu menghasilkan manusia ajaib. Manusia apa? Manusia ajaib. Jadi tidak seperti biasa orang lain yang sering mencuri, enggak, orang beriman enggak. Yang sering selingkuh, orang beriman enggak. Orang yang korupsi, orang beriman tidak. Orang bertakwa tidak melakukan itu semua, sehingga menghasilkan manusia-manusia ajaib. Untuk itu, poin berikutnya yang saya sampaikan adalah, adakah bukti bahwa ternyata orang terdahulu mampu menghasilkan karakter terbaik dan kemudian dipraktekkan dalam sehari? Ada. Contohnya pemimpin dulu ya, karena pemimpin ini menjadi ujung tombak kita. Contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz betul-betul mempraktekkan
bahwa ada yang selalu memantau dia dan khawatir dengan pertanggungjawaban di akhirat. Ketika datang anaknya bertanya terkait dengan keluarganya, bagaimana keluarga kita wahai ayah anda di rumah? Kata Umar bin Abdul Aziz ketika masih berada di istana, wahai anakku, atau juga keluarga yang lain, wahai para menteriku, wahai keluargaku, karena anda sudah membicarakan berkaitan dengan masalah pribadi, sedangkan istana ini dibiayai oleh negara, lampu ini dibiayai oleh negara, maka karena sudah bicara tentang pribadi, matikan dulu. Dimatikan lampunya. Nah, matikan lampunya, lalu kemudian dinyalakan lilin yang sudah disiapkan. Jadi membicarakan masalah keluarga itu pakai lilin, bukan memakai fasilitas istana. Itulah orang-orang dahulu. Jadi luar biasa, mereka sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira di Indonesia ada yang pernah begitu, yang menurut kisahnya ya, Baharul Lopa. Nah, itu mantan jaksa agung sekaligus pernah menjadi kepala lapas kalau nggak salah ya. Itu banyak jabatan di pemerintah pernah dia lakukan. Tidak pernah menggunakan mobil dinas di hari Sabtu Ahad. Ketika urusan keluarga diganti mobilnya, nggak pernah digunakan. Nah, kalau kita kan mau hari kerja ataupun mudik menggunakan fasilitas umum, ini nggak boleh sebenarnya, karena itu adalah milik negara. Milik negara nggak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Mudik itu kepentingan pribadi. Jadi nanti teman-teman di sini ada pejabatnya ya. Kalau mobil dinas dari kantor jangan digunakan mudik ya. Jangan digunakan mudik, kecuali kalau sudah milik pribadi, dicicil prosesnya boleh. Tapi kalau masih statusnya adalah milik perusahaan, jangan digunakan. Tapi dapat izin juga perusahaan juga yang berizin kan, pimpinan juga. Khawatir nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat karena sudah menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Berat, memang berat. Itulah yang akan dibuatkan, yang akan dijamin surga adalah orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya di atas permukaan bumi. Itu Umar bin Abdul Aziz. Di sisi lain, satu ketika beliau berjalan ke pasar ingin membeli anggur. Ternyata menemukan anggur harganya 1/8 dinar, mungkin kisaran 300.000. Uangnya uang pribadi dari hasil gaji dari dia menjadi khalifah. Uang pribadi, bukan uang siapa-siapa. Ketika akan membeli, tiba-tiba mengurungkan niatnya membeli anggur itu karena dianggapnya harganya mahal. Kenapa? Dia teringat dengan ayat akhir surat At-Takatsur, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang pernah engkau rasakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tidak jadi itu beli. Bayangkan dengan kita, terkadang tidak digunakan di rumah, hanya sebagai begitu, dinding hiasan begitu, tempelan-tempelan, harganya 500 juta, 100 juta, 10 juta. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun itu adalah harta kita, tetapi jangan sampai kita berlebihan. Ada yang sampai sepatunya, teman-teman, sepatunya rata-rata harga berapa? Ternyata sepatu ada harga 50 juta. Sepeda ini ada ternyata harga 100 juta. Kita katanya paling 3 juta, 5 juta, 10 juta. Karena kita miskin kali ya. Atau saya miskin jadi dianggapnya mahal. Ternyata itu biasa. Ada dasi mahalnya minta ampun. Ya, ada kemudian gubernur Kalimantan Timur mau beli mobil dinas, harganya berapa? 8,5 miliar. Waduh, ini benar-benar di tengah masyarakat yang seperti ini, mereka kemudian menggunakan fasilitas negara yang sangat luar biasa mahalnya, walaupun sudah ditegur oleh Kementerian dalam Negeri. Teman-teman sekalian saya muliakan, itulah Umar bin Abdul Aziz. Wajar di era beliau tidak ada jarang ditemukan orang mustahik ditawarkan zakat. Dan zakat dari mana? Dari Jazirah Arab sampai ke Afrika. Ini zakat. Kata dia, enggak, saya muzaki. Dalam kepemimpinannya hanya beberapa tahun saja, itu mampu menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, sampai-sampai mencari orang penerima zakat susahnya minta ampun. Karena zakat semakin menumpuk di Baitul Mal, akhirnya dikeluarkan kebijakan kepada para pemuda yang belum nikah, dinikahkan dan dengan dibiayai oleh hasil zakat. Daripada harta menumpuk sana nggak ada yang mau ngambil karena semuanya muzaki, lebih baik digunakan yang lain. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Mungkin kita mengatakan dia kan khalifah kelima menurut para ahli sejarah, tapi kita lihat orang biasa. Yang pertama dulu adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Takwa. Satu ketika ada seorang penjual minyak wangi namanya Muhammad Wasi'.
Muhammad Wasi dia namanya. Wahai Muhammad, sini. Ada seorang perempuan yang meneriakinya. Sini, saya mau beli. Oh, saya akan beli parfum Anda. Begitu masuk ke dalam rumah, ternyata dikunci pintunya. Kata perempuan, wahai penjual wangi, akan saya beli minyak wangi Anda semuanya. Syaratnya harus siap untuk berhubungan ala suami istri dengan saya. Kita berzina. Ini susah untuk kemana coba mau berteriak, diteriaki maling. Kemudian udah, kalau begitu wahai sang perempuan, tunjukkan kepada saya kamar mandi agar aku bisa mandi, karena saya keliling walaupun saya penjual minyak wangi, tapi saya kan bau keringat. Tunjukkan kepada saya tempat kamar mandi agar aku bisa mandi, wangi dan pakai sabun supaya kita fresh ketika nanti masuk kamar. Akhirnya dia melakukan itu, dia masuk kamar, ditunjukkan ini kamar mandinya. Apa yang terjadi? Di dalam kamar mandi itu bukannya mandi, tetapi buang air besar, BAB dia, lalu dioleskan ke semua tubuhnya, lalu keluar dan mengatakan, wahai sang perempuan, sudah selesai saya mandi nih, ayo kita berhubungan. Kata perempuannya, keluar, Anda gila, keluar. Bukannya harum, tetapi malah dia menjadi bau yang luar biasa. Kalau bukan orang bertakwa, pasti akan memanfaatkan kesempatannya. Alhamdulillah, ini kayaknya rezeki Ramadan, ini kayaknya ini baik ini untuk kita. Ternyata tidak begitu. Orang bertakwa adalah menghindari semua yang bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Mungkin pernah dengar ya kisahnya Nabi Yusuf AS, mirip juga dengan itu. Ketika masuk dalam kamar, dia kemudian diajak untuk berzina, tetapi kemudian Nabi Yusuf lari dari kamar itu padahal kesempatan itu ada. Kenapa dia keluar begitu? Karena melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Boleh jadi itu adalah bagian dari takwa. Walau qad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sungguh Nabi Yusuf tertarik kepada Siti Sulaikha. Siti Sulaikha sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Laula ar-ra'a burhana rabbi, sekiranya tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Oleh para ahli tafsir disebutkan tanda-tanda dari Tuhan itu ada dua. Satu, melihat ayat ke atas. Makanya teman-teman bekali diri dengan ayat ya. Kapan disebut di mana saya digoda, ada godaan-godaan baik itu harta, tahta, Toyota, tetap ingat ayat Allah. Ayat apa yang dibaca di atas? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dalam surat Al-Isra. Jangan dekati zina, itu adalah perbuatan keji, perbuatan kotor, malu terhentak hatinya. Tidak. Yang kedua dia mengatakan bahwa tiba-tiba melihat sosok ayah dari depannya. Nabi Yakub ada di depannya. Yusuf, jangan sekali-kali melakukan zina, jangan melakukan itu semua, itu adalah perbuatan keji. Artinya apa? Penyebab Nabi Yusuf mampu menghindari dari perbuatan zina itu karena apa? Faktor ayat dan faktor ayah. Makanya teman-teman nanti yang punya anak, bisiki dalam telinga anaknya ketika akan tidur, anakku jangan sampai korupsi, mengambil hak orang. Wahai anakku, jangan pernah berzina. Wahai anakku, jangan makan riba. Wahai anakku, jangan pernah meninggalkan sholat. Wahai anakku, jangan pernah meninggalkan puasa. Walaupun masih kecil, insya Allah ketika dewasa akan terngiang-ngiang dalam ingatannya dan kemudian akan menghindari semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Faktor ayah, faktor ayat. Kisah lain supaya kita semakin yakin bahwa ternyata takwa menghasilkan manusia ajaib yang luar biasa. Satu ketika ada orang yang mengiklankan tanahnya di koran, di media lah begitu ya. Tiba-tiba datang seorang pembeli, tawar-menawar terjadi, akhirnya terjadi transaksi, maka tanah itu terjadi peralihan kepemilikan dari sang penjual kepada pembeli. Nah, ketika pembeli itu menggarap tanah itu, tiba-tiba dia menemukan segompok emas. Kalau harganya sekarang emas berapa? 3 jutaan begitu ya. Segompok emas di tanah yang dia garap. Segera dia mengambil emas itu, lalu datang kepada sang pembeli. Wahai pembeli, saya menemukan emas di tanah yang kau jual kepada saya. Ini milik Anda, wahai sang penjual. Kata penjual, tidak, ini bukan milik saya. Milik saya karena itu sudah saya jual kepada Anda. Ini milik Anda. Apa kata sang pembeli? Tidak, ini bukan milik saya karena saya hanya membeli tanah, tidak pernah membeli emas. Ambil, wahai sang pembeli. Kata pembeli, tidak, yang tertulis dalam akta notaris hanya ada tanah, tidak ada emas. Maka wahai penjual, ini milik Anda. Karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya diajukan ke meja hijau, diajukan ke pengadilan, diadili oleh sang hakim. Didatangkan saksi-saksi, qadhi namanya qadhi, didatangkan, ternyata tetap saja tidak mau mengalah. Masih mengatakan, wahai penjual, ini milik Anda. Kata pembeli, tidak, wahai pembeli, ini milik Anda. Begitulah
Tidak ada yang mau mengambil emas itu. Akhirnya hakim memberi solusi kepadanya dan kedua belah pihak menerima. Apa itu? Wahai sang penjual, apakah anda punya anak laki-laki yang siap nikah? Ya. Wahai sang perempuan, wahai sang pembeli, apakah anda punya perempuan yang siap nikah? Ya. Akhirnya kata hakim, kalau begitu nikahkan anak anda berdua dengan biaya dari emas yang engkau temukan di ladang itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau sekarang kira-kira masih ada nggak yang aneh-aneh begini, yang ajaib begini? Malah diam-diam mungkin ya, diam-diam. Tapi itulah, lebih baik di dunia berat hisabnya daripada di akhirat kemudian menjadi berat juga hisabnya. Di dunia ini oke, nggak apa masalah kita menghilangkan apa yang menjadi mungkin milik kita, tetapi di akhirat hisabnya akan ringan. Itu lebih baik. Lebih baik daripada kita di dunia menghalalkan segala cara, dihisapnya di akhirat berat, itu akan mengancam keselamatan kita. Dan itulah yang membuat para sahabat kemudian mampu melakukan itu tindakan-tindakan terpuji semuanya, supaya betul-betul dia terhindar dari hisab yang berat. Wa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang memiliki catatan amal dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah, insyaallah. Kita ini kalau hisabnya menghisab diri, halal enggak, itu lebih baik. Di akhirat hisabnya akan ringan insyaallah. Dan itulah yang diperhatikan. Kisah berikutnya terakhir, Al-Mubarak namanya. Al-Mubarak, dia adalah seorang budak yang menjaga kebun orang kaya. Ada kebun delima, kebun kurma, kebun apalagi kebun apel, di situ bersatu menyatu. Dia kemudian bekerja situ bertahun-tahun. Satu ketika sang pemilik kebun kedatangan tamu, lalu ia memerintahkan kepada Al-Mubarak, ambilkan saya delima yang paling manis. Diambilkan, ternyata masih kecut, masih pahit. Wahai Al-Mubarak, ambilkan kedua kalinya. Diambilkan lagi, ternyata masih kecut juga. Wahai Al-Mubarak, jangan permalukan saya di hadapan tamu saya ini. Ambilkan delima yang manis, yang manis, yang manis. Diambilkan sekali lagi, ternyata masih pahit, masih kecut, belum sesuai harapan. Maka dimarahilah dia. Akhirnya Al-Mubarak berterus terang, wahai sang pemilik kebun, walaupun saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini, tapi saya belum pernah makan delima sekalipun. Satu biji pun saya belum pernah makan di sini. Maka wajah saya tidak tahu mana yang tua, mana yang manis. Tugas saya hanya membersihkan, hanya memotong dahan-dahan, hanya kemudian menyiram. Tidak ada tugas saya untuk kemudian mencoba delima ini. Maka maaf ya, saya belum pernah dan belum tahu bagaimana rasa delima ini. Belum tahu dia. Akhirnya sang pemilik kebun merasa kagum dengan itu semua dan akhirnya berkonsultasi. Wahai Al-Mubarak, saya punya anak putri sudah banyak yang melamar tapi belum srek dengan saya, belum sesuai dengan hati saya. Kira-kira yang terbaik untuk putri saya seperti apa? Karakter seperti apa? Kata beliau, kalau orang Yahudi itu lebih cenderung kepada keturunan, kalau orang Nasrani lebih cenderung kepada ketampanan, kalau orang-orang Majusi, orang-orang jahiliyah lebih cenderung kepada harta. Tetapi kalau dalam Islam itu harus agama, harus baik akhlaknya, harus baik agamanya. Kata sang pemilik kebun, ternyata saya tidak menemukan orang seperti itu kecuali anda. Wahai Al-Mubarak, siapkah anda menikahi putri saya? Al-Mubarak sambil boleh juga kata dia. Akhirnya menikah. Dan apa yang terjadi? Dari pernikahan itu lahir seorang tabi'in yang sangat terkenal, namanya Abdullah bin Mubarak. Untuk itu mari teman-teman betul-betul menghayati bahwa yang namanya Ramadan mampu menghasilkan takwa, perubahan karakter yang luar biasa, bukan sekedar mencari pahala otomatis insya Allah, tetapi ingat perubahan karakter itu yang sangat diinginkan oleh Allah terjadi pada diri kita, sehingga benar-benar Islam rahmatan lil alamin, dicintai oleh orang karena terjadi perubahan sifat, perubahan karakter dan perubahan pola hidup, sehingga semuanya menjadi indah dalam pandangan mereka. Itulah daya tarik dari Islam. Semua kita berpuasa berbulan Ramadan di sisa akhir ini berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa, dan silakan nanti dicek seperti apa karakter takwa dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, supaya tidak menjadi apa, omong kosong bahwa saya orang bertakwa, mana buktinya? Kita mengatakan saya orang tampan, mana buktinya? Saya orang kaya, harus ada buktinya. Saya pejabat, harus ada buktinya. Saya bertakwa, mana buktinya? Allah pun telah sebutkan cirinya dan buktinya dalam surat-surat dan ayat-ayat yang saya bacakan di awal muqaddimah tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah melindungi kita semua, dan semoga kita di akhir Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah, dan semoga kita diselamatkan dari api neraka, semua kita masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.